البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'da. Ikhwani fid din, a'azzani wa azzakumullah. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap At-Tafsir Al-Muyassar, yang mana sekarang kita akan memasuki tafsir firman Allah Subhanahu wa taala ayat yang ke-133 dari surat Al-Imran, juz yang keempat, mengenai firman Allah Subhanahu wa taala yang berisikan dorongan, anjuran agar kita bersegera di dalam melakukan sebuah kebaikan, berlomba-lomba untuk meminta ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena menyegerakan sebuah amalan, yaitu amalan kebaikan, adalah kunci keberhasilan dan kunci kebahagiaan. Berbeda halnya orang yang menunda-nunda sebuah amalan kebaikan, amalan saleh yang berakibat amalan tersebut akan bertumpuk-tumpuk. Kalau sudah bertumpuk-tumpuk, seseorang tentunya malas untuk melaksanakan dan mengamalkannya. Kita lihat, qala Allah Ta'ala berfirman, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kalian untuk meminta ampunan dari Rabb kalian dan juga meminta surga Allah Subhanahu wa taala, yang mana surga tersebut dipermisalkan atau disebutkan sifat daripada surga tersebut seluas langit dan bumi. Nah, ampunannya juga sangat luas sekali. Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan kepada hambanya. U'iddat lil muttaqin, yang mana surga tersebut hanya dipersiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Kita lihat tafsirannya. Qala al-mufassirun asabahumullah wa badiru bi ta'atikum lillahi wa rasulih. Dan bersegeralah kalian, berlomba-lombalah kalian untuk mentaati Allah dan Rasulnya. Sebabnya kenapa? Lightinami maghfiratin 'azimatin min rabbikum wa jannatin wasi'atin, masyaallah. Naam. Sebabnya kenapa? Sebabnya karena agar kalian mendapatkan ampunan yang besar dari Rabb kalian dan juga mendapatkan surga yang sangat luas. Arduha samawati wal ard, yang luasnya seluas langit dan bumi. A'addahallahu lil muttaqin, yang Allah taala persiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Ini termasuk dorongan bagi kita semuanya, barakallahu fikum, amalan ketaatan seperti istighfar, minta ampunan, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan ditunda-tunda. Nah, karena apa? Karena yang namanya bertaubat dan juga meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala kunci keselamatan. Nah, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun." Bertaubatlah kalian semuanya wahai segenap kaum mukminin, semoga kalian termasuk orang-orang yang beruntung. Jadi orang bertobat itu beruntung. Jangan ditunda-tunda, barakallahu fikum, karena penundaan sebuah amalan dikhawatirkan nanti datang sebuah fitnah, ujian yang menimpa dirinya, akhirnya enggak sempat lagi untuk beramal. Sebagaimana datang dalam hadis yang sahih, rawahu Muslimun, hadis yang terulang-ulang, dari hadisnya Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah mengatakan, badirul bil a'mali fitanan. Bersegeralah kalian beramal sebelum datang fitnah, sebelum datang ujian. Nah, barakallahu fikum, yang mana kalau ujian sudah menimpa seorang hamba, baik itu ujian waktu yang sempit, ujian ketika dia diuji dengan rasa sakit atau penyakit yang dialaminya, penyakit yang dia rasakan, sehingga memperlambat amalan yang dia seharusnya kerjakan ketika di waktu sehat dan waktu luang. Oleh karena itu, dua kenikmatan yang jangan sampai kita lalai dari dua kenikmatan tersebut.
yang Rasulullah bersabda dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari dari hadisnya Abdullah Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Rasulullah mengatakan apa? Ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Nah, dua kenikmatan yang kebanyakan manusia lalai dari keduanya. Apa itu? Nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Paham itu ya? Jadi kalau sehat dimanfaatkan. Nah, waktu luang dimanfaatkan. Jangan ketika sehat malas-malasan, kemudian waktu luang malas-malasan. Tapi ketika waktu luang manfaatkan semaksimal mungkin. Karena waktu bagaikan apa? Pedang. Al-waqtu kas-saif illam taqta'hu qata'ak. Waktu itu bagaikan pedang. Jika kamu tidak menggunakan pedang tersebut untuk menghunus, niscaya waktu itu justru akan menghunusmu. Mengeri sekali, barakallahu fikum. Jangan disia-siakan. Dua kesempatan. Waktu luang dan waktu apa tadi? Sehat. Dia diberikan kesehatan, manfaatkan. Ketika waktu luang, manfaatkan. Karena kalau orang sudah sakit, itu biasanya berpikir dia, ketika dulu aku sehat, kenapa enggak aku manfaatkan? Ketika sakit dia baru terasa. Ketika waktu sempit dia baru terasa. Ketika waktu yang luang dia tidak berpikir ke situ. Allahumma musta'an. Yang jelas barakallahu fikum, jangan menunda-nunda amalan-amalan kebaikan. Naam. Kita lanjutkan barakallahu fikum, ayat yang berikutnya yaitu ayat yang menjelaskan tentang keutamaan orang-orang yang berinfak baik terang-terangan maupun secara sembunyi-sembunyi. Baik dalam keadaan dia senang maupun dalam keadaan susah. Nah, barakallahu fikum, itu nanti termasuk dalam golongan orang-orang yang berbuat kebaikan dan cintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah taala, Allah taala berfirman ayat yang ke-134 dari surat Al-Imran, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra wal kadhiminal ghaidh wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Dan orang-orang yang mereka menginfakkan harta mereka fis sarra, dalam keadaan senang, lapang, wad-dharra, dan dalam keadaan susah atau sulit dia berinfak juga, wal kadhiminal ghaidh, dan orang-orang yang mampu menahan rasa marah. Jadi kalau marah itu upaya ditahan, jangan dilampiaskan akhirnya menghancurkan barang-barang sekitarnya. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, tapi ditahan. Karena yang namanya orang itu dikenal dengan kuat itu bukan semata-mata yang kuat apanya? Gulatnya, silatnya, push up-nya, sit up-nya, barbelanya, bukan itu. Tapi orang dikatakan kuat adalah orang yang apa? Yang bisa menahan dirinya ketika datang rasa marah. Nah, barakallahu fikum. Naam, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Na'am, laisa asy-syadidu bis-sur'ah, innamas syadidu alladhi yamliku nafsahu 'indal ghadab." Orang dikatakan kuat itu bukan orang yang kuat gulatnya. Antum gulat misalkan ngelawan semuanya antum menang. Contohnya aja ya. Nah, itu bukan dianggap kuat secara syariat. Paham ya? Tapi yang kuat itu yang bagaimana? Yang bisa menahan dirinya. Menahan dirinya ketika marah. Sabar. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, sabar, jangan mudah emosi. Nah, kemudian temannya sendiri sikut misalkan, dipukul misalkan, sabar. Nah, barakallahu fikum, yang jelas apa? Yang jelas, nah, kesabaran itu bertingkat-tingkat. Kesabaran yang paling utama adalah kapan? Nah, pertama kali dia timpa musibah dia bersabar, itu yang paling utama. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Na'am, innamas sabru 'inda sadmatil ula." Hanya saja yang namanya kesabaran yang afdal itu ketika awal mula ditimpa sebuah musibah. Saat itu dia bersabar langsung. Itu yang paling afdal. Walaupun terkadang manusia, yang namanya manusia, normalnya diiringi dengan mengomel terlebih dahulu. Benar kan, Pak? Naam. Ditimpa ngomel-ngomel dulu, setelah itu baru wah sabar ajalah. Paham ya? Itu enggak masalah juga, cuman lebih afdal kalau awal kali gitu loh. Paham ya? Bukan berarti ketika sudah ngomel-ngomel kemudian bersabar enggak dapat pahala. Dapat pahala juga selama dia bersabar. Cuman yang afdal pertama kali. Dompetnya hilang, isinya 5 juta. Paham ya? Dia langsung bersabar dia, tenang. Sabar di awal mula tersebut. Qaddar wa masyafa'al. Dompetnya hilang. Paham ya? Misalkan seperti itu ya. Itu jarang sekali jumpai. Biasanya orang ngomel-ngomel dulu, wah, dompetnya mana ini? 5 juta enggak sembarangan. Nah, setelah ngomel-ngomel baru sudah sabar ajalah. Biasanya gitu kan?
Nah, itu tabiat manusia barakallahu fikum. Oleh karena itu yang namanya kesabaran itu bukan manis. Awal mulanya bukan manis, pahit dulu. Paham ya? Pahit dulu. Manisnya kapan? Hasilnya nanti. Sebagaimana dalam pantun yang sudah berkali-kali diulang-ulang. Sabar itu manis atau pahit? Ya, sebutkan, awal mulanya pahit, manisnya nanti. Apa pantunnya? Sebelum resmi Apa? lakin awaki dulu. Kurang dikit lagi yang sempurna. Ayo antum. Sabru murun kasmihi madaqatuhu lakin awaqibu ahlan asal. Naam ahsan. As-sabru murrun kasmihi madaqatuhu lakin awaqibuhu ahla minal asali. Kesabaran itu pahit sebagaimana rasanya. Karena di Arab sana terkenal yang namanya semacam tumbuhan sabr itu biasa untuk obat. Orang ketika minum obat itu pahit rasanya, tapi awaqibu hasilnya itu lebih manis daripada madu. Paham ya? Bayangkan itu, sabar. Nah, barakallahu fikum, minta izin mau ke sebelah sana beli batagor misalkan, enggak diizinkan, sabar. Hasilnya nanti lebih manis daripada madu. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, jangan ngomel-ngomel, wah dikit-dikit enggak boleh, dikit-dikit enggak boleh, sabar. Yang namanya peraturan ya harus ditaati. Naam. Allahul musta'an. Kita lanjutkan barakallahu fikum. Wal 'afina 'anil nas, orang yang suka memaafkan manusia. Dia mampu balas tapi dia maafkan. Dipukul misalkan dipukul, dia mampu balas, mampu, cuma dia sabar. Memaafkan segala masalah. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, bukan berarti kita kemudian mukulin saudara kita, enggak. Kalau maksudnya ada orang menzalimi kita mampu membalas tapi kita bersabar, itu bagus sekali. Paham maksudnya ya? Dan sudah berkali-kali kami sebutkan kisahnya para nabi yang dikisahkan oleh Rasulullah. Di saat itu para nabi itu banyak yang dipukul oleh kaumnya, diganggu istilahnya sampai mengeluarkan darah. Para nabi enggak balas, mereka hanya mengusap darah yang ada di wajahnya. Kemudian mengatakan apa? Allahumma ighfir liqaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampunilah kaumku karena sungguhnya mereka itu tidak tahu, mereka itu bodoh. Bayangkan itu. Sabarnya bukan main. Allahul musta'an. Kita lihat berikutnya. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Na'am barakallahu fikum. Qala al-mufassirun asabahumullah alladzina yunfiquna amwalahum fil yusri wal usri, yaitu orang-orang yang menginfakkan harta-harta mereka fil yusri, dalam keadaan dia senang, wal usr, atau dalam keadaan dia kesulitan, dan menginfakkan hartanya. Orang berinfak itu kan enggak harus banyak-banyak. 500 rupiah infak enggak, Pak? Infak, yang penting apa? Ikhlas. Paham ya? Antum nyumbangkan harta walaupun 5M tapi enggak ikhlas, enggak diterima amalannya. Paham ya? Diterima amalannya itu kalau ada padanya dua syarat, yaitu ikhlas dan mutaba'ah. Paham ya? Ikhlas dan mutaba'ah. Jadi walaupun 500 rupiah tapi ikhlas, insyaallah diterima. Nah, barakallahu fikum. Yang lebih bagus yang mana? Yang 500 rupiah ikhlas atau 5M tapi ikhlas? Nah, yang banyak tadi ikhlas lebih banyak lagi. Tapi kalau seandainya ukurannya hanya banyaknya, itu enggak bisa. Tapi ukurannya ikhlasnya tadi. Apa maksudnya ya? Sudah kita lewati berkali-kali pembahasan mengenai pentingnya ikhlas dan tulus niat kita mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat berikutnya. Walladzina yumsikuna ma fi anfusihim minal ghaid bis-sabr. Dan orang-orang yang mereka menahan apa yang ada pada diri mereka berupa rasa marah. Dengan apa menahannya? Dengan kesabaran. Sabar barakallahu fikum. Dicaci maki, dihina, misalkan dia mampu sabar. Nah, atau dijelaskan kepada orang tersebut, haram mencaci maki itu adalah kefasikan, apalagi orang muslim yang dicaci maki, dihina. Jangan suka ngejek-ngejek temannya, perhatikan baik-baik ya. Jangan suka ngejek-ngejek, merendahkan, kulitnya hitam, pendek, kecil lagi misalkan, ngejek-ngejek itu enggak boleh. Paham ya? Nah, Allah musta'an. Paham maksudnya ya? Ayo, itu dihindari. Kita lihat, wa idza qadaru wa 'afau 'amman dhalamahum. Wa hadha huwal ihsan alladhi yuhibbullahu ashabahu. Dan apabila dia mampu untuk membalas, tapi justru apa? 'Afau 'amman dhalamahum. Dia justru malah mengampuni, memaafkan orang yang mendolimi mereka, bayangkan. Sudah didolimi malah dia memaafkan. Kenapa kok bisa seperti itu? Karena dia yakin, orang ini yakin bahwasanya kedzaliman itu tidak berakibat baik. Nanti di hari kiamat menjadi apa? Petaka. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fattaqudz dzulma fa innadz dzulma dzulumatun yaumal qiyamah." Tahu ya? Nah, barakallahu fikum. Hati-hati kalian dengan kedzaliman.
Karena kedzaliman itu nanti adalah kegelapan dari kiamat. Mendolimi saudaranya enggak boleh. Nah, mengambil harta saudaranya, mengambil makanan saudaranya, mengambil sandal saudaranya, mengambil barakallahu fikum pakaian saudaranya, semuanya dihindari. Yang sifatnya mencuri atau merampok, membegal atau yang semisalnya. Adapun misalkan meminjam itu lain lagi urusannya. Mahfum? Nah, menyembunyikan barang saudaranya, kedzaliman, hati-hati. Hati-hati ya. Nah, barakallahu fikum, hati-hati. Menyembunyikan sandalnya kemudian biar nyari-nyari. Hati-hati barakallahu fikum. Naam. Karena apa? Karena di samping dia sudah zalim, itu nanti menghantarkan saudaranya melakukan perkara maksiat. Apa itu? Berjalan pakai satu sandal. Ada larangannya. Paham ya? Apa larangannya? Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "La yamshi ahadukum fi na'lin wahidah." Nah, jangan salah seorang di antara kalian berjalan dengan satu sandal. Barakallahu fikum yun'ilhuma jami'an aw liyakhla'huma jami'an. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, artinya hendaknya dia memakai dua sandalnya itu atau melepas dua-duanya. Paham ya? Kalau disembunyikan ujung-ujungnya dia berjalan pakai satu sandal, nyari-nyari. Itu kan berarti terjatuh dalam kemaksiatan. Sebabnya karena temannya yang menyembunyikan tadi. Jadi kalau pakai sandal dua-duanya atau dilepas dua-duanya. Lah kalau hilang bagaimana? Ditarik dulu sampai ketemu baru pakai dua-duanya. Jangan nyari sambil pakai satu sandal. Paham belum ini? Ini ada syariatnya nih ya. Dalam kitab Bulughul Maram di akhir-akhir itu setelah babul adab atau kitabul adab itu ya, antum melihat sendiri di situ kitabul jami' babul adab. Kitabul jami' babul adab itu ada hadis mengenai hal tersebut. Nah, antum buka sendiri mengenai pelarangan berjalan pakai satu sandal. Hendaknya memakai dua-duanya atau melepas dua-duanya. Ini sekedar apa? Bahwasanya kedzaliman itu sangat diharamkan. Bahkan Allah Ta'ala mengharamkan melalui barakallahu fikum lisan Rasulnya yang Rasulullah sabdakan, yang itu adalah hadits qudsi, haditsnya Abi Dar Jundub bin Junadah radhiyallahu anhu, rawahu Muslimun. Apa lafadznya? Naam, ya ibadi, inni haramtu dzulma 'ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadzalamu. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya aku telah mengharamkan kedzaliman terhadap diriku dan aku jadikan kedzaliman itu haram di antara kalian. Jangan kalian menzalimi. Menzalimi saudaranya jangan. Kedzaliman itu kan sudah kita lewati, terbagi menjadi berapa, Khalid? Terbagi menjadi berapa? Dua atau berapa? Kedzaliman terbagi menjadi berapa, Khalid? Dua, sebutkan. Tiga, apa saja? Zalim kepada Allah Ta'ala. Kedua, zalim kepada manusia. Ketiga, zalim kepada diri sendiri. Yang paling besar yang mana? Yang paling parah? Zalim kepada Allah Subhanahu wa taala. Zalim kepada Allah Ta'ala itu bentuknya apa? Apa? Istilahnya apa istilahnya? Istilahnya apa? Menyembah selain Allah Ta'ala, mensekutukan Allah Ta'ala, itu istilahnya apa? Istilahnya bahasa Arabnya. Apa istilahnya? Syirik. Paham ya? Asyirku billah. Jangan lupa, asyirku billah. Kedzaliman yang paling parah ya ini, asyirku billah. Menzalimi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ucapan rajulun salih, lelaki yang saleh, Luqman Al-Hakim, ketika menasihati anaknya mengucapkan apa? Terus, "Naam ya bunayya la tusyrik billah, inna syirka la dzulmun 'adzim." Wahai anakku, kamu jangan berbuat syirik kepada Allah Ta'ala, karena sesungguhnya kesyirikan itu adalah kedzaliman yang amat besar. Ikhwani fi din, azzani wa jazakumullah, wa hadha huwal ihsan. Inilah yang namanya kebaikan. Alladzi yuhibbullahu ashabah, yang mana Allah Ta'ala mencintai para pelakunya. Kita tutup yang terakhir, barakallahu fikum. Yang berikutnya adalah nasihat dan juga anjuran dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang melakukan perbuatan keji atau mendolimi dirinya sendiri, hendaknya segera ingat kepada Allah dan minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang kalau terjerumus dalam kemaksiatan, kemungkaran, segera ingat dan kembali beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan ditunda-tunda. Selanjutnya kita lihat. Qala Allah Ta'ala berfirman, ayat yang ke-135 dari surat Ali Imran, walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarullaha
fastaghfaru lidzunubihim wa man yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru 'ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Artinya, dan orang-orang yang mereka melakukan sebuah perbuatan fahisyah, perbuatan keji, atau mereka mendolimi diri mereka sendiri, zakarullah, kemudian mereka ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, fastaghfaru lidzunubihim, mereka pun beristighfar kepada Allah taala, minta ampunan kepada Allah taala terhadap dosa-dosa mereka, wa man yaghfirudz dzunuba illallah, dan tidak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali Allah Subhanahu wa taala, wa lam yusirru 'ala ma fa'alu, dan mereka tidak terus-menerus di atas perbuatan maksiat yang mereka lakukan, wa hum ya'lamun, dalam keadaan mereka mengetahui. Bayangkan luasnya ampunan Allah Subhanahu wa taala. Dosa itu walaupun setinggi langit, sedalam lautan, sebesar apa? Sebesar gunung, barakallahu fikum, itu kalau dia bertaubat dengan taubat yang benar akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan kisah seorang yang membunuh berapa jiwa? 100 jiwa, bayangkan itu. Masih diampuni taubatnya. Nah, diterima taubatnya kalau tulus, bayangkan itu. Yang dibunuh bukan sembarangan, 99 jiwa dibunuh, digenapi menjadi 100 jiwa. Itu pun masih ada pintu taubat, bayangkan itu. Tapi ingat, syarat-syarat taubat harus terpenuhi. Pertama, ikhlas. Kedua, meninggalkannya. Ketiga, menyesalinya. Keempat, bertekad bulat untuk tidak mengulangi kembali. 4 syarat diterimanya taubat. Waktunya kapan? Sebelum nyawa sampai kerongkongan. Yang kedua, sebelum terbenamnya matahari dari arah barat. Dengan terbalik. Sebelum terbenamnya matahari, sebelum terbitnya. Sebelum terbitnya matahari dari arah barat. Itu perlu diperhatikan baik-baik, kunci taubat perlu dipegang. Pertama, ikhlas, bukan karena paksaan ya. Kedua, menyesali. Ketiga, meninggalkan. Keempat, bertekad bulat, berazam kuat untuk tidak mengulanginya lagi. Kelima, dilakukan sebelum nyawa sampai di kerongkongan. Yang keenam, hendaknya dilakukan sebelum matahari terbit dari arah barat. Kita lihat tafsirannya, barakallahu fikum. Qala al-mufassirun asbahumullah walladzina idartakabu dzanban kabiran, dan orang-orang yang mereka terus-menerus di atas dosa yang besar, au dzalamu anfusahum, atau mereka mendolimi diri mereka, birtikabi madunah, yaitu dengan melakukan dosa-dosa yang di bawahnya, zakaru wa'dallah, kemudian mereka tiba-tiba ingat janji Allah Subhanahu wa taala, wa wa'idah, dan juga ancaman Allah Subhanahu wa taala, falaja'u ila rabbihim taibin. Akhirnya mereka semuanya kembali kepada Rabb mereka dalam keadaan tobat. Karena taubat perkara yang dianjurkan, perkara yang disyariatkan, perkara yang diwajibkan, sebagaimana firman Allah taala. Itu diantaranya ada lagi tobat yang serius, yang benar, yang jujur. Ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, tobatlah kalian semuanya kepada Allah dengan tobat yang benar. Taubat yang benar harus terpenuhi syarat-syaratnya. Syarat yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima, yang keenam, ahsantum barakallahu fikum, itu jangan terlupakan syarat-syarat taubat. Berikutnya, yatlubuna minhu an yaghfira lahum dzunubahum, mereka meminta dari Allah taala untuk mengampuni dosa-dosa mereka, wa hum muqinun, dalam keadaan mereka yakin, annahu la yaghfirudz dzunuba illallah, bahwasanya tidak ada yang bisa mengampuni dosa-dosa kecuali Allah. Fahum lidzalika la yuqimuna ala ma'siyatin, maka mereka barakallahu fikum terhadap permintaan tersebut mereka tidak terus-menerus di atas kemaksiatan. Wa hum ya'lamun, dan dalam keadaan mereka mengetahui, annahum intabu taballahu alaihim, jika mereka bertaubat kepada Allah, niscaya pun Allah taala akan mengampuni atau menerima taubat mereka. Nasallahu salamatal afiyah fid dunya wal akhirah, wa nasallahu an yuwaffiqana wa iyyakum lima yuhibbuhu wa yardah. Walhamdulillahirabbil alamin.